Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiani. Saya akan menjelaskan artikel dari kelompok 6 tentang analisis sistem antrian pada PT Servis Sepeda Motor menggunakan teori antrian pada Honda Sales Office. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Melihat pertumbuhan tersebut akan menyebabkan banyaknya kebutuhan pelayanan perawatan sepeda motor pada penggunanya. Jika dilihat dari proses servis yang ada di HSO Jember, tentunya akan menimbulkan suatu antrian, di mana antrian merupakan orang-orang atau barang dalam sebuah barisan yang menunggu untuk dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Patala, stambuk C201818344. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian tinjauan pustaka dari hasil karya artikel ilmiah yang kami buat. Penelitian terdahulu sangatlah penting bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk mengetahui keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menghindari tindakan duplikasi, tujuan dari tinjauan pustaka ini untuk menunjukkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Berikut ini beberapa tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data dan metode yang digunakan. Yang pertama, model antrian pada servis sepeda motor. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Elia Ulfa 2010 tentang analisis efisiensi jasa antrian servis motor di PT Sun Motor Indesetra Trada Semarang. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan jalur ganda dengan model antrian MMS. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat keefektifan dan keefisiensian dalam pelayanan servis motor. Yang kedua, model antrian distribusi Poisson dan eksponensial. Dalam skripsinya, Agnes Muldivi Putri 2016 melakukan penelitian mengenai analisis teori antrian multi-channel dengan distribusi eksponensial. Dalam penelitian tersebut digunakan pola kedatangan secara acak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam menganalisis sistem antrian beserta komponen di dalamnya yaitu pelanggan, fasilitas pelayanan, dan antrian, sifat kedatangan yang terjadi dalam suatu sistem antrian umumnya bersifat acak, sehingga tingkat kedatangan distribusi Poisson dan waktu antar kedatangan distribusi eksponensial. Berdasarkan rujukan penelitian terdahulu tadi, dapat diperoleh informasi dari penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan penelitian, yaitu penelitian Novan Andino tahun 2013 dengan judul Evaluasi Sistem Antrian pada Bengkel Motor Yamaha Anugrah Jaya di Yogyakarta. Pada penelitian ini digunakan jalur berganda dengan model antrian MMS. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu keefektifan dan keefisiensian sistem antrian dari pihak bengkel sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan di bengkel motor Yamaha Anugrah Jaya. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Purina Pakurina Argutina, Sugito dan Abdul Foy tahun 2014 dengan judul Analisis Sistem Antrian pada Pelayanan Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Penelitian ini meneliti tentang sistem antrian dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Dalam pembuatan paspor terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa loket, sehingga kemungkinan berbeda model antrian terbentuk dari tiap-tiap loketnya. Berdasarkan model antrian yang dibentuk, diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan yang dilakukan pada masing-masing loket masih relevan. Terlihat dari laju kedatangan pemohon melebihi laju pelayanan yang ada. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agnes Muldivi Putri tahun 2016.
yang berjudul Analisis Teori Antrian Multichannel dengan Distribusi Eksponensial. Pada penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat teoritis mengenai penggunaan teori antrian dari model antrian multichannel dengan menggunakan distribusi eksponensial. Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ahmad Zaki, Amirul Mukmin, Mansur Aziz, Ahmad Nur Rotik, dan Bukhari Amin tahun 2017 dengan judul Penerapan Model Simulasi Antrian Multi-Channel Single Phase pada bengkel Meteor. Pada penelitian ini dibahas panjangnya antrian servis motor di bengkel Meteor di mana data yang digunakan data primer. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu waktu tunggu pelanggan untuk antri servis paling lama yaitu 10 menit dan rata-rata waktu yang digunakan untuk servis sebesar 31,8 menit. Berdasarkan informasi dari penelitian tersebut, penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu mengenai analisis sistem antrian pada pit service sepeda motor di HS Jember. Data yang digunakan adalah data sekunder pelayanan servis sepeda motor dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pada pit service di HS Jember, struktur antrian yang dipakai adalah multi-channel single phase dengan disiplin antrian yang digunakan yaitu first come first service. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model antrian dari masing-masing hari pelayanan servis dan mengetahui laju kedatangan pelayanan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Lolos, Tambuk C20118-367. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode analisis data. Dalam metode analisis data ini, untuk mengetahui sistem antrian sepeda motor tersebut maka perlu untuk melihat kriteria antrian, pola kedatangan pelayanan, dan model antrian yang terjadi. Setelah mengetahui model antrian tersebut, maka akan diperoleh nilai ukuran kinerja pada masing-masing antrian yang terjadi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan pengambilan data dari subjek penelitian yaitu antrian servis pada motor di HSO Jumbo. Yang kedua itu melakukan studi pustaka mengenai topik penelitian yaitu teori antrian. Yang ketiga itu data yang diperoleh harus memenuhi steady state. Jika belum memenuhi steady state maka harus diperkecil besar kedatangan dari keberangkatan atau menggunakan simulasi model antrian. Yang keempat itu melakukan uji distribusi untuk jumlah kedatangan jumlah sepeda motor yang selesai dilayani, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika hipotesis untuk distribusi kedatangan diterima, maka distribusi harus mengikuti distribusi Vision. Namun jika tidak, maka harus mengikuti distribusi general. Sedangkan jika hipotesis untuk distribusi jumlah motor selesai dilayani diterima, maka distribusi mengikuti distribusi Vision. Yang kelima itu menentukan model antrian yang sesuai dengan proses servis sepeda motor dalam waktu 6 hari kerja. Yang keenam itu menentukan ukuran kinerja sistem yaitu jumlah sepeda motor yang diperkirakan dalam antrian atau LT, jumlah sepeda motor yang diperkirakan dalam sistem atau LS, waktu menunggu dalam antrian atau WK, dan waktu menunggu dalam sistem atau WS. Yang ketujuh itu membuat hasil dan pembahasan berdasarkan ukuran kerja sistem dan menentukan jumlah servis optimum berdasarkan hasil ukuran. Yang kedua itu tahapan penelitian. Dalam tahapan ini yang dilakukan para penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu diuji distribusi. Data antrian pada sepeda motor PI service yang diambil oleh pada HSO Jumbo merupakan banyaknya motor yang masuk pada PI service atau kedatangan dan motor yang telah selesai proses pengerjaan dalam PI service atau keberangkatan dalam kurun waktu 1 minggu. Untuk menerapkan teori antrian pada data yang telah diperoleh peneliti, terlebih dahulu dilakukan pengujian distribusi dari data kedatangan dan keberangkatan tersebut. Yang kedua itu model antrian. Sistem antrian pada proses servis HSO Jumbo termasuk dalam model multi-channel single phase, di mana terdapat 16 fasilitas pelayanan untuk perbaikan sepeda motor. PI service
dan terdiri dari satu fase, yaitu ketika sepeda motor masuk pada PI servis. Saat itu juga dilakukan perbaikan sepeda motor dan juga proses perbaikan telah selesai, maka proses servis dianggap juga selesai. Nah, yang ketiga itu penentuan model. Berdasarkan uji distribusi yang dihasilkan, maka dapat ditentukan model antrian sesuai dengan menggunakan antrian Candela. Antara itu analisis kinerja sistem. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran kinerja pada sistem, yaitu dengan mencari nilai LQ, LS dan WQ. WS. Setelah itu, maka penelitian melakukan simulasi penambahan jumlah servis untuk menentukan jumlah servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raif Aziansa, nomor stambuk C2011818363. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas poin keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pertama, hasil. Berdasarkan hasil simulasi, model antrian ini digunakan untuk menghitung kinerja sistem antrian servis ketika nilai lambda lebih daripada mu. Pada kasus antrian servis di pit servis ini memiliki keadaan di mana rata-rata kedatangan memiliki nilai lebih besar daripada rata-rata keberangkatan. Oleh karena itu, perhitungan kinerja sistem menggunakan simulasi model antrian. Berdasarkan nilai ukuran kinerja, hal ini diketahui dengan melihat waktu tunggu yang dibutuhkan sepeda motor dalam melakukan servis, yaitu kurang dari 1 jam. Oleh karena itu, karena jika menggunakan server sebanyak 16 mekanik memiliki rata-rata waktu tunggu dalam sistem selama 1 jam, maka perlunya ditambah mekanik atau server agar waktu tunggunya kurang dari 1 jam. Ketika ditambah dengan menggunakan satu server atau satu mekanik, maka berikut perbandingan hasil ukuran kinerja yang diperoleh. Berikut ini adalah nilai ukuran kinerja dari sistem antriannya berdasarkan 6 hari kerja. Dari tabel yang terdapat di sini dapat dilihat dari perbandingan nilai rata-rata sepeda motor dalam sistem ketika menggunakan 16 mekanik dan menggunakan 17 mekanik, serta nilai rata-rata waktu tunggu sepeda motor dalam sistem menggunakan 16 mekanik dan ketika menggunakan 17 mekanik. Ketika menggunakan 16 mekanik, dalam 1 hari per jamnya terdapat 13 motor yang masuk dalam sistem untuk melakukan servis. Sedangkan ketika menggunakan 17 mekanik, terdapat 10 sepeda motor yang berada dalam sistem. Menggunakan 16 mekanik juga, rata-rata waktu tunggu sepeda motor dalam sistem yaitu selama 1 jam. Sedangkan ketika menggunakan 17 mekanik, rata-rata waktu tunggu sepeda motor dalam sistem yaitu selama 0,8 jam atau kurang lebih 51 menit. Penggunaan mekanik sebanyak 17 orang juga mampu membantu berkurangnya antrian yang ada dalam servis tersebut, dan sepeda motor yang dapat dilayani pun akan menjadi lebih banyak seperti 8 jam kerja per harinya. Yang kedua, pembahasan. Dalam menentukan jumlah server yang optimum dalam melayani servis sepeda motor yang ada, digunakan model keputusan tingkat aspirasi. Berdasarkan model tingkat aspirasi, jumlah server optimum dilihat berdasarkan pada pertemuan antara waktu tunggu dalam sistem dan persentasi tingkat menganggur server, sehingga akan diperoleh jumlah server yang optimum. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah server yang optimum, banyak server atau mekanik 16 orang. Ketika 16 orang, nilai lambda berada di 66,5. Ketika 17 orang sampai 20 orang, nilai lambda tidak berubah atau tetap di 66,5. Mu. Ketika 16 orang mekanik, nilai mu awalnya 49,625, kemudian naik ketika 17 mekanik menjadi 52,726563, 18 mekanik 55,828125, 19 mekanik 58,929688, 20 mekanik 62,03125. WS, waktu tunggu dalam sistem ketika 16 orang 1,0325
17 mekanik 0,8454791, 18 mekanik 0,6583921, 19 mekanik 0,4713606, 20 mekanik 0,2843762. Berdasarkan tabel tersebut, perhitungan menggunakan model keputusan kriteria aspirasi. Apabila jumlah server ditambah maka akan menyebabkan waktu tunggu dalam sistem berkurang dan persentase tingkat menganggur server meningkat. Untuk menentukan jumlah server optimum, dilihat dari pertemuan dari nilai WS dan X yang saling memotong, sehingga itulah jumlah server yang optimum. Ini adalah grafik dari WS dan X yang dihasilkan. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa perpotongan nilai WS dan nilai X terdapat pada jumlah server sebanyak 17 server atau mekanik, yang artinya jumlah server yang optimum disediakan oleh perusahaan untuk melayani servis sepeda motor adalah sebanyak 17 mekanik. Hal ini memenuhi kebutuhan mekanik yang dibutuhkan perusahaan secara optimum dan memenuhi waktu tunggu yang minimum yang dibutuhkan oleh sepeda motor dalam menunggu dalam sistem. Ketika menggunakan 17 mekanik, waktu tunggu sepeda motor dalam menggunakan sistem yang dibutuhkan yaitu 0,85 jam atau kurang lebih 51 menit, dan persentase tingkat menganggur mekanik yaitu sebesar 93%. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.